Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dava Fikri Arisandi, Andra Yusuf, Sirel Zindia Matapu, Reisha Kautsar, saya sendiri, dan Adam Alfiasyah akan menjelaskan analisis langkah peningkatan manajemen mutu perusahaan web. Next. Di sini ada daftar isinya, yaitu ada pendahuluan, 2 ada tinjauan pustaka, 3 ada analisis kondisi perusahaan, dan terakhir ada pengaplikasian. Berikutnya ada perusahaan W ISO 9001/2000. Definisi yang diberikan oleh ISO 9001/2000 adalah kualitas adalah sejauh mana serangkaian karakteristik yang melekat memenuhi persyaratan. Saat ini, kualitas tidak hanya mengacu pada kualitas produk tertentu, tetapi juga lebih menekankan pada kinerja produk untuk mencapai kepuasan pelanggan. Lalu ada valuasi perusahaan. Perusahaan W yang telah menjalankan bisnis selama 20 tahun berlokasi di daratan Cina, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, dan negara serta wilayah lainnya. Di sisi lain, hal ini disebabkan kerjasama dengan universitas terkenal dan lembaga penelitian, serta perubahan teknologi internasional. Hal ini membuat hubungan win-win antara perusahaan dan pelanggan. Lalu ada TQM atau Total Quality Management. TQM atau Total Quality Management adalah Three Full Management, yaitu manajemen kualitas yang komprehensif, manajemen kualitas yang seluruh proses, dan manajemen kualitas yang diikuti oleh semua staf. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada definisi kualitas proyek dalam manajemen kualitas proyek. Kemudian ada peningkatan kualitas, kemudian ada diagram sebab akibat atau fishbone. Terus kemudian ada penskalaan 1 sampai 9. Matriks penilaian untuk menilai apakah ia memiliki kondisi konsistensi dengan indeks konsistensi. Oke, yang selanjutnya adalah analisis situasi terkini dalam manajemen mutu proyek pengembangan produk dalam perusahaan W. Yaitu yang pertama adalah persyaratan mutu dan manajemen. Yang kita tahu bahwa perusahaan W sangat mengunggulkan suatu kualitas produk yang dimana mereka memproduksi sesuatu hal yang sesuai dengan pelanggan dan juga selalu inovatif dan open-minded. Yang dimana di sini mereka berasas kepada teknologi yang unggul, produk yang berkualitas tinggi, layanan yang kredibel dan tulus serta hal-hal lain yang berkaitan dengan manajemen seperti pemasaran dan juga operasional yang efisien yang mereka unggulkan. Sehingga perusahaan W juga mengembangkan kebijakan kualitas untuk mengurangi zat berbahaya atau kebijakan pengecualian kecuali HSF. Yang kita tahu dari hal ini berarti perusahaan W sangat mengunggulkan bagaimana penerapan CSR dan juga ESG atau Environmental Governance Quality dalam perjalanan operasionalnya. Yang selanjutnya adalah manajemen mutu, status manajemen mutu, yang dimana mereka sangat berpatokan kepada ISO 2100 atau 9001, yang dimana manajemen mutu proyek pengembangan produk baru dari perusahaan W menggunakan standar-standar tersebut. Seperti perusahaan W menganalisis proses terkait dalam bentuk file khusus, sistem manajemen mutu perusahaan W yang dapat menerapkan dan memelihara dalam internal dan berusaha mencapai hal-hal yang tercapai secara terus-menerus dan para manajer yang selalu bertanggung jawab kepada bawah-bawahannya. Yang selanjutnya adalah di sini masalah manajemen mutu. Yang kita tahu bahwa manajemen mutu menjadi masalah yang sangat besar daripada perusahaan W itu sendiri, seperti di masalah-masalahnya seperti kinerja keadaan produk yang buruk, tingkat perbaikan yang terlalu tinggi, ada banyak masalah batch atau celah-celah besar daripada target, kualitas produk yang tidak dapat mendukung perkembangan bisnis yang pesat, produk baru yang memiliki banyak masalah konsensi, jalur berhenti serius, dan lain-lain. Hal ini bukan terjadi pada saat mereka memproduksi saja, tetapi jika sudah ditahan konsumen sangat banyak beberapa masalah-masalah yang bersifat langsung maupun jangka panjang. Sehingga dari masalah-masalah itu mereka mencoba untuk menjadikan suatu divisi khusus, yaitu Research and Development, untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut.
Oke, selanjutnya ada riset peningkatan manajemen mutu proyek, pengembangan produk baru, perusahaan W. Next. Analisis penyebab manajemen mutu proyek. Berdasarkan diagram sebab akibat dari permasalahan yang ada, dari manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan W, kami mengungkap 31. Kami mengalokasikan bobot faktor-faktor kunci yang mempengaruhi dengan analitik hierarki proses atau yang biasa disingkat AHP. Analisis penyebab manajemen mutu proyek. Kita tidak cukup baik dalam menangani masalah administrasi. Untuk manajemen produk baru, kita masih kurang kreatif dalam mempromosikan perusahaan. Untuk pelatihan kerja, peningkatan kualitas, pasar yang kita jangkau tidak cukup luas. Oke, yang selanjutnya adalah beberapa daripada implementasi dan analisis pengaruh dari skema peningkatan manajemen mutu. Yang kita tahu bahwa ketika suatu perusahaan meningkatkan kualitas atau kuantitas atau efisiensi daripada suatu perusahaan, mereka menghasilkan beberapa manajemen mutu yang berdampak pada sisi internal maupun eksternal dan konsumennya. Di sini pertama adalah 5 langkah dari perusahaan W berdasarkan skema peningkatan kualitas proyek pengembangan produk baru meliputi 5 tahap, seperti conceptual praise, planning praise, development praise, validation praise, and release praise. Dan tiap-tiap tahapan-tahapan ini memberikan skema baru, istilahnya seperti lanjutan daripada skema-skema berikutnya untuk meneruskan inovasi-inovasi tersebut sesuai departemen yang mereka tuju. Yang kedua adalah perusahaan web berdasarkan skema peningkatan kualitas proyek pengembangan produk baru meliputi 5 tahap, seperti pengembangan, pendistribusian, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tingkat kegagalan produk baru yang mengacu pada rasio jumlah kegagalan produk baru dalam jangka waktu tertentu, yaitu 12 bulan. Yang kita tahu bahwa di mana tingkat kegagalan produk baru mengacu pada rasio jumlah kegagalan. Setelah menggunakan skema peningkatan manajemen kualitas, produk atau proyek pengembangan produk baru jumlah dan tingkatan kegagalan akan menurun sesuai daripada peningkatan yang diberikan secara signifikan. Pengaruh skema peningkatan manajemen kualitas proyek tersebut mengembangkan produk-produk baru yang sangat luar biasa ketika di launching nanti. Mungkin itu saja dari kelompok kami, dari kelompok 6. Terima kasih.